Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 14 Mei 2021. Tema renungan kita dengan judul Mata Elang, Mata Burung Elang. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 15 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Allah. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Dalam Mazmur 27 ayat yang ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Yesaya 46 ayat 16. Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau berdoa buat para sahabat seperjalanan agar bisa memahami bahwa Allah memiliki mata lebih tajam daripada mata elang. Bahwa Allah memiliki mata tidak hanya bersifat melihat, namun berangkat dari hati yang mencintai, mengasihi, menjaga, memelihara, menyertai dan memberkati kami semua. Kami mau belajar kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mata burung elang, apa bedanya dengan mata dirimu dan apa bedanya dengan mata Tuhan? Mata burung elang adalah mata yang paling tajam di dalam melihat dari seluruh hampir makhluk hidup, khususnya binatang. Memiliki kemampuan yang sangat tajam melihat, salah satunya itu melihat warna yang luar biasa. Retina mata elang itu disebut dengan dilapisi oleh sel pendeteksi, khususnya satu jenis elang yang bernama elang haris atau Parabuteo unixinthos. Bagaimana membacanya? Nanti kita akan lihat saja. Silakan melihat di Google. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana mata burung elang itu bisa melihat ikan yang ada di air? Kita tidak bisa melihatnya. Namun dari atas dia bisa melihat dan bisa menangkap. Sementara kalau benda yang ada di dalam air itu biasanya ada pantulan yang seakan-akan terlihat oleh mata di sudut tertentu, namun bendanya sebetulnya sedikit berbeda, jaraknya yang berbeda. Namun burung elang sanggup lalu dengan pandangan matanya dan menangkap ikan yang ada di air. Sahabat seperjalanan, mata burung elang, bagaimana dengan mata Tuhan? Mata Tuhan lebih tajam dari makhluk hidup apapun, karena dialah yang mencipta. Sesungguhnya Allah itu tidak seperti fisik manusia, punya mata, punya mulut, punya tangan, punya kaki. Tidak demikian, karena Allah adalah roh. Namun penggambaran tentang perhatian Allah kepada kita itu diungkapkan dengan mata Tuhan. Dalam Amsal 15 ayat ketiga dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Di dalam Mazmur 27 ayat ke-10, ini adalah mata hatinya Tuhan. Apa yang dikatakan? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tatkala engkau tertolak bahkan oleh orang tuamu sendiri, orang tuamu tidak menganggap dirimu sebagai anak, engkau diusir, atau engkau dianggap tidak ada, engkau kemudian dibandingkan, engkau tidak dihargai, engkau disingkirkan, engkau dianggap tidak berguna. Namun apa yang dikatakan oleh firman Allah? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi Tuhan tidak hanya melihat dengan mata seperti kita, namun Allah itu berangkat dari mata hati. Mana yang lebih utama saudara-saudara sahabat seperjalanan? Tubuh yang bermata atau hati yang bermata? Banyak orang mampu melihat namun hatinya buta. Namun ada orang yang tunanetra namun hatinya melihat. Mungkin bagi saya salah satu gambarannya itu adalah Bapak Presiden kita yang terdahulu, Bapak Gus Dur. Dalam keterbatasan melihat, namun hatinya itu cemerlang, jelas melihat akan kebutuhan masyarakat. Berjuang bagaimana sebagai Bapak pluralis, Bapak yang merangkul, Bapak negara yang merangkul semua elemen suku, bangsa, agama. Dirangkul semuanya, dan Bapak Gus Dur presiden kita terdahulu itu yang punya mata hati yang cemerlang di dalam mencintai rakyatnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan,
Bagaimana dengan kita? Bagaimana mata manusia? Nah, kita akan bicara tentang mata manusia. Kita sudah bicara tentang mata elang. Kita sudah bicara tentang mata Tuhan. Bagaimana dengan mata manusia? Ada istilah manusia itu matanya macam-macam. Yang buruk itu mata duitan. Yang buruk yang berikut mata keranjang. Yang buruk berikut adalah mata-mata. Kenapa menjadi mata-mata? Karena kepentingan. Ya, punya kepentingan pribadi, punya niatan yang buruk, memata-matai dalam bisnis, memata-matai tokoh sebelah, memata-matai mungkin siapa saja untuk dalam rangka kepentingan. Mata duitan, mata keranjang, mata apa lagi? Kenapa semuanya itu? Mereka berjuang manusia itu karena berjuang untuk satu mata. Mengapa manusia kemudian menjadi buruk dalam tingkah laku di dalam segala hal? Yaitu karena satu mata. Yaitu apa? Mata pencaharian. Demi uang orang manusia itu bisa tidak melihat kita, tidak memandang kita, tidak menghargai kita dari matanya. Makanya ada istilah dikatakan manusia itu suka memandang sebelah mata. Artinya tidak menghargai. Manusia itu hanya akan melihat dengan kedua mata, tidak dengan sebelah mata. Kalau engkau kaya, kalau engkau hebat, kalau engkau sukses, kalau engkau berhasil, kalau engkau terkenal. Bukankah demikian yang terjadi dalam tingkah laku manusia? Kalau engkau tidak kaya, engkau tidak terkenal, engkau tidak punya jabatan, engkau bukan siapa-siapa, engkau terpuruk, engkau sakit-sakitan, engkau tua, engkau tidak punya apa-apa, apakah manusia akan melihat engkau dengan kedua matanya? Atau mereka hanya akan melihat dengan sebelah mata? Atau kemudian memalingkan muka dan tidak mau memandang engkau? Itulah manusia. Itulah sifat manusia. Dan tatkala sahabat seperjalanan pernah kemudian diperlakukan sikap-sikap seperti demikian oleh manusia, bahkan mungkin oleh orang tuamu, oleh saudara kandungmu, oleh orang yang engkau cintai, yang kau harapkan sekian lama. Engkau mencintai dia, namun tatkala kemudian tidak ada lagi kepentingan dirinya kepada dirimu, engkau dipandang sebelah mata, tidak dipandang dengan kedua mata. Apa yang engkau rasakan? Rasa terpukul, rasa sakit, rasa dihianati, rasa ditinggalkan, rasa tidak dihargai, rasa dibuang, rasa dilupakan. Itulah mata manusia. Mari kita belajar tentang ketiga jenis mata. Mata elang sebagai binatang, mata manusia yang penuh dengan dosa kalau tidak diubahkan oleh Allah, atau mata Tuhan. Mata Tuhan dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Kalau engkau tidak diperlakukan adil, engkau dirugikan. Jangan takut. Tuhan melihat setiap perbuatan jahat yang dilakukan orang lain kepada dirimu. Karena mata Tuhan dikatakan ada di segala tempat seperti CCTV, mengawasi orang jahat dan orang baik. Engkau pun jangan berlaku jahat, karena Tuhan juga melihat perbuatanmu. Melihat perbuatanmu yang buruk, melihat juga perbuatan orang lain yang buruk. Namun tatkala engkau dirugikan, apa yang firman Tuhan katakan? Mata hati Tuhan mengasihi dan mencintaimu, menerimamu, menyelamatkanmu. Itu yang firman Tuhan katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dalam Yesaya 49 ayat 16 dikatakan apa? Lihat, aku Tuhan melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa itu yang dimaksud dengan tembok? Saya kurang paham. Harus dicari apa maksudnya. Namun yang jelas bahwa engkau itu tetap di ruang mata Tuhan. Dan engkau itu dilukiskan di telapak tangan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita melihat bagaimana mata Allah yang mencintai kita tidak hanya melihat dengan matanya, namun dengan mata hatinya. Tatkala kita diperlakukan tidak adil oleh manusia, dipandang sebelah mata, atau memalingkan muka, tidak mau melihat dirimu, ingatlah, Allah mencintaimu, Allah mengasihimu. Dan juga jangan engkau memandang orang rendah, karena setiap orang juga adalah ciptaan Allah. Mata elang, mata burung elang, mata Tuhan, atau mata manusia. Fokuslah kepada mata Tuhan yang akan berdiri tegak di atas kehidupan manusia, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, bahkan melakukan penghukuman. Namun juga mata Allah dengan mata hatinya yang mencintai, mengasihi, menyelamatkan,
menyertai, menolong, memberkati engkau secara sempurna. Biarlah kita memandang Allah dengan mata kita, karena Allah lah yang memandang dengan matanya dan juga dengan mata hatinya. Shalom, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, persoalan dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan memberkati kita semua. Pandanglah kepada Allah yang memandang, mencintai, dan mengasihi kita. Shalom, Tuhan memberkati. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.